Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, otomatis lebih paham. Oh, ini anak ini, orang ini lebih baik untuk diciptakan dalam keadaan kurang cerdas, kurang ganteng. Allah lebih baik dan dia lebih cocok untuk itu. Allah lebih mengerti dengan hikmahnya, Walaupun menurut pandangan manusia, misalnya orang tersebut kurang cerdas atau kurang apa gitu ya. Wa minha baina dzalik, wa minha, dan sebagiannya ada yang baina dzalik, tidak terlalu baik dan juga tidak terlalu jelek, sedang. Wa kadzalika tanqasimus suratul batinah. Begitu juga bentuk batin manusia itu terbagi. Tanqasimu itu artinya terbagi. As-surah bentuk, al-batinah yang sifat yang batin, ila suratin hasanatin wa ila suratin sayyiatin. Ya, begitu juga bentuk batin manusia itu ada terbagi menjadi dua. Apa itu? Ila suratin hasanah, kepada bentuk yang baik, begitu juga bentuk yang jelek. Ya, gitu ya. Sama seperti halnya bentuk zahir kita itu ada yang bagus, ada yang jelek menurut pandangan manusia, ya. Begitu juga ada yang sedang-sedang saja. Begitu juga bentuk manusia secara batin itu ada dua juga, bentuk yang baik dan juga bentuk yang jelek. Wa hadza ma yu'abbaru anhu. Ini bacanya ma yu'abbaru anhu bil khuluq. Dan inilah ya, bentuk batin ini, baik yang baik maupun yang jelek, inilah yang dimaksud dengan akhlak, khuluq, yang dimaksud dengan akhlak, yang dimaksud dengan perangai manusia, ya. Begitu juga fal khuluqu idzan, ya. Akhlak kalau begitu, idzan itu kalau begitu, ya, huwa as-suratul batinah allati tubi'a al-insanu 'alaiha. Sehingga akhlak, kalau begitu akhlak adalah bentuk batin, ya, yang mana bentuk batin tersebut sudah tubi'al insanu 'alaiha, sudah dijadikan sebagai watak dan kebiasaan, sudah menjadi kebiasaan bagi manusia. Perangai, ya, perangai yang batin, misalnya kayak apa? Misalnya pemberi maaf, gampang maafkan, ini ada perangai yang batin, ya kan? Tidak terlihat kan, ya. Tapi orang yang memberi maaf, gampang memberi maaf kepada orang lain, itu termasuk apa? Orang yang berakhlak baik, dari sisi batinnya baik, berarti dia itu berakhlak baik. Juga misalnya dermawan itu juga dari hati yang baik, selalu ingin memberi, ya, dari perangai batinnya itu, sehingga bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat, ya, secara mata kepala. Ada pertanyaan lagi, halil akhlaqu jibillah, artinya jibillatun itu kalau diharokatin, ya. Halil akhlaqu jibillatun am iktisabun. Ini kalau diartikan, apakah akhlak itu bawaan lahir? Jibillah itu apakah bawaan lahir, ya? Bawaan lahir, am iktisab, apakah akhlak itu hasil dari kebiasaan yang dibiasakan setiap hari? Nah, itu nanti pertanyaan. Kita jawab. Wal jawab, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, wal jawabu annal akhlaqa minha jibillatun wa minha iktisabun bila syakkin. Jawabnya Syekh, sesungguhnya akhlak itu ada yang bawaan lahir, ya, karena Allah memang sudah menciptakan, ibarat komputer itu sudah spesifikasi, ya, sudah speknya itu udah RAM-nya 2 GB, ya, misalnya kayak gitu. Jadi begitu akhlak itu udah ada memang dari bawaan Allah, sudah tancapkan dari lahir. Dan juga ma huwa minha iktisab. Ada juga yang memang tidak bawaan lahir, tapi apa? Dia timbul dari
kebiasaan, melawan kebiasaan untuk menjadi kebiasaan itu ada pada dia. Misalnya orang ketika orangnya memang bawaannya pengen cepat marah, orangnya ini kan ada ya orang itu memang watak dasarnya itu gampang marah, sehingga dia itu menahan, berusaha untuk apa, biar tidak cepat marah. Nah ini namanya iktisab, tidak bawaan lahir. Justru bawaan lahirnya apa dia? Cepat marah ya, cepat marah. Tapi untuk supaya tidak pemarah ini, dia berusaha untuk membiasakan diri melawan nafsunya, nafsu jiwanya itu untuk apa? Untuk tidak gampang marah. Ini ada yang memang bawaan lahir. Ada orang memang dari lahir itu begini, dari lahir itu orangnya memang lembut, ya, tidak kasar. Ya ini memang dari lahir, dari kecilnya seperti itu. Nah ini yang dimaksud dengan akhlak-akhlak yang baik, yang memang dia itu bawaan dari lahir, yang Allah sudah menancapkan pada dia, sudah ada spesifikasinya ya. Seperti hanya dia masing-masing ada kelebihan dan kekurangan, seperti halnya kayak elektronik ya, yang ini ada kekurangan dan kelebihan, spesifikasi ini tapi lemah di ini misalnya. Nah begitu juga misalnya manusia ada sisi lain, ada misalnya baik dalam orangnya ini gampang marah, tapi misalnya biasanya orang gampang marah itu biasanya dermawan. Nah hal seperti itu ya, tidak semuanya. Allah juga maha adil ya, ketika Allah memberikan misalnya dalam ini memberikan kelebihan daripada yang lain. Jika orang misalnya orangnya lembut dan sebagainya, ada juga kelemahannya apa? Gampang ditipu orang misalnya. Nah, hal-hal seperti itu, ada sisi kelemahan dan kelebihan dan kekurangan. Nah, dan itu yang namanya manusia ya, pasti ada kelebihan dan juga kekurangan, tidak ada yang ini. Nah, fakama yakunul khuluqu tabi'ah, seperti halnya akhlak itu adalah kebiasaan. Fa innahu tabi'ah, maksudnya tabi'ah itu kebiasaan kenapa? Karena sudah ada bawaan dari lahir. Fa innahu qad yakunu kasba, begitu juga seperti halnya akhlak-akhlak itu bisa datang dari bawaan yang sudah lahir, begitu juga datang bisa dari orang itu membiasakan diri. Ya, membiasakan diri, dan itu banyak sekali bisa ya, khususnya ketika kita itu masih kecil. Anak-anak kecil itu bisa dibiasakan. Misalnya orangnya memang rada sulit, bisa dipaksa, dibiasakan untuk menjadi kebersihan, rajin, ya bisa orang dengan bisa. Walaupun orang yang mempunyai dasar yang sudah ini itu lebih mudah. Tidak seperti hanya orang yang memang dasarnya itu misalnya orangnya suka bercanda, untuk serius susah ya. Tapi ketika orang berusaha untuk serius, yang udah dasarnya orang suka bercanda, maka justru lebih sulit ya, lebih sulit daripada orang yang memang dasarnya biasanya serius. Bimakna annal insan kama yakunu matbu'an 'alal khuluqil hasanil jamil faqad yahsulu 'alal khuluqi an tariqil kasbi wat tamrin ya. Seperti maknanya, maksudnya bimakna sesungguhnya manusia itu sebagaimana dia itu ya dibawakan ya, sudah ada mempunyai perangai yang baik dari lahir, begitu juga manusia itu bisa mendapatkan akhlak atau perangai atau kebiasaan-kebiasaan atau akhlak yang baik dari apa? Antariqil kasbi wat tamrin, dari cara apa? Dengan cara membiasakan diri dan melatih diri untuk membiasakan diri untuk apa? Melakukan akhlak yang baik tersebut. Walidzalika, oleh karena itu ungkapan yang dikatakan, jawabannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini tidaklah hanya dari beliau saja, tidak hanya dari pendapat beliau saja, melainkan juga berdasarkan dari hadis. Salah satu hadisnya adalah walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
ya. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda li Asyujja Abdul Qais. Ini salah satu sahabat ya. Asyujja itu sebenarnya kayak lakop itu apa? Nama panggilan. Ya. Ya, Asyujja itu orang yang keningnya ada bekas luka. Nah, Asyujja. Ini jadi terkenal ya, karena apa? Udah menjadi lakopnya ya, udah menjadi panggilannya. Asyujja Abdul Qais. Asli namanya sahabat itu aslinya adalah Al-Mundhir bin Aid ibn Al-Mundhir ibn Al-Harith ya. Yang salah satu utusan waktu itu utusan dari dia itu adalah suatu pimpinan kaumnya ya. Suatu ketika itu diutusan datang untuk Nabi ya. Utusan dari kaumnya datang kepada Nabi, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Asyujja Abdul Qais ya. Faqala li Asyujja Abdul Qais ketika datang utusan dari kaumnya itu, inna fika, karena setelah melihat utusannya kaum tersebut ya, itu setelah Nabi melihat gerak-gerik si Asyujja Abdul Qais ini, inna fika khullataini yuhibbuhumallah, sesungguhnya di dalam dirimu itu ada dua perangai ya, yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Apa itu? Al-hilmu wal anat. Al-hilmu itu lemah lembut, wal anat itu lemah lembut itu kehati-hatian. Makanya maksudnya apa? Lemah lembut, tidak gampang marah. Ketika ada anak melanggar nih, melakukan kesalahan, tidak langsung dimarahi, kamu goblok, kamu, tidak. Itu namanya orangnya hilm ya, artinya lemah lembut. Melihat dulu, bukan berarti juga tidak membiarkan, tapi dilihat dulu. Tidak gampang, tapi berhati-hati melihat keadaan. Itu namanya al-hilm ya, lemah lembut. Al-anat, hati-hati, maksudnya lemah lembut dengan dibarengin hati-hati ya. Tidak gampang langsung. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Innahu kana haliman ghafura. Allah Subhanahu wa taala bersifat halim, lemah lembut. Maksudnya apa? Ketika melihat hambanya agak banyak berbuat maksiat, tidak langsung dimasukkan ke neraka, tapi hanya diancam saja ya. Ghafura, dan juga maha pengampun. Itu makanya seorang yang punya sifat lembut al-hilm itu juga begitu. Ketika melihat kesalahan-kesalahan ya, atau melihat tidak langsung, tapi bagaimana mencari yang tepat ya, yang tepat kapan nanti menegurnya ya. Tidak langsung emosionalnya yang diutamakan, tidak ya. Itu namanya al-hilm. Dan juga al-anat itu kehati-hatian ya, kehati-hatian, tidak melihat keadaan, menunggu, mencari waktu yang tepat. Kemudian dia berkata, qala Asyujja Abdul Qais berkata, ya Rasulullah, ana atakhallaqu bihima amillahu jabalani alaihima. Ya Rasulullah, ini pas diutus ya, ini perkataan Nabi kepada Asyujja Abdul Qais, karena dia utusan dari kaumnya untuk datang mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, ana atakhallaqu bihima, aku ini berakhlak dengan akhlak tersebut ya, karena memang sudah ini dalam hadis ini sifat lemah lembut dan kehati-hatian ini bawaan atau dia membiasakan? Bawaan. Nanti dilihat. Ya Rasulullah, ana atakhallaqu bihima, sesungguhnya ya Rasulullah, aku itu berakhlak dengan kedua sifat tersebut. Bertanya, ana atakhallaqu bihima amillahu jabalani alaihima, aku ini berakhlak tersebut atau Allah telah memberikannya kepadaku? Maksudnya apa? Sudah bawaan dari lahir. Qala balillahu jabalaka alaihima, sesungguhnya Allah telah memberikan kedua sifat tersebut dari kepadamu sejak lahir. Walaupun sejak lahirnya tidak ada di lafadznya di situ tidak ada, tapi maksudnya seperti itu ya. Ya, itu walaupun jabalaka, maksudnya jibillah itu kebiasaan yang ada ya, yang sudah dibawa dari
dari lahir, pemberian langsung dari Allah. Berarti kan dibawa dari lahir, ya kan? Pemberian dari lahir. Qala alhamdulillah. Kemudian setelah Rasulullah SAW berkata bahwasanya kedua sifat tersebut itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka Asyujja Abdul Qais itu berkata, alhamdulillahilladzi jabalani ala khullataini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku dua perangai yang Allah itu suka, kedua perangai yang Allah dan Rasulnya itu suka kepada perangai tersebut. Nah, fahada, dengan ini dalil di atas, fahada dalilun ala anna al-akhlaqal hamidatal fadilata takunu tab'an wa takunu tatabbu'an. Ini perhatikan, tatabbu' tab'an wa tatabbu'an. Dan ini menjadi bukti dari hadis ini, hadisnya Asyujja, perkataan Asyujja Abdul Qais itu menjadi bukti bahwasannya akhlak yang baik, ya, yang utama itu adalah ada yang tobaan itu kebiasaan, ya, tobaan atau bawaan lahir lah enaknya, ya. Ada yang bawaan dari lahir, watakunu tatabbu'an, dan juga ada yang memang akhlak yang baik yang terpuji itu ada yang didapat dari apa? Dari mana? Membiasakan diri atau disebut dengan tatabbu, berusaha untuk menjadi sebuah kebiasaan, itu tatabbu. Kalau tobaan itu sudah menjadi kebiasaan. Tapi kalau tatabbu, berusaha, ya, sifat tersebut menjadi terbiasa, ya, itu namanya tatabbu. Walakin at-tab' bila syak, akan tetapi, ya, akhlak yang baik yang sudah ada bawaan dari lahir, tentu bila syakin, ya, tidak diragukan, ahsanu minat tatabbu, lebih baik daripada tatabbu. Tatabbu itu apa? Yaitu kebiasaan yang didapat dari latihan. Kalau tatabbu, ya, kalau yang dari lahir itu toba. Tentunya yang bawaan dari lahir itu lebih baik daripada yang didapat daripada membiasakan diri. Dari mana? Dari sisi mana itu lebih baiknya? Li'annal khuluqa idza kana tabi'iyan sara sajiyatan lil insani wa tabi'atan lahu. Karena sesungguhnya akhlak apabila dia sudah bawaan dari lahir, ya, sudah bawaan dari lahir, maka dia itu sudah menjadi perangai baginya, sudah menjadi kebiasaan baginya, baik, ya, baik dalam sendiri, dalam keadaan apapun, di tempat manapun, ya sudah begitu, ya. Karena apa? Bawaan dari lahir. Berbeda kalau orang, misalnya orang yang memang dasarnya itu suka marah. Orang yang dasarnya suka marah itu bisa saja masih bisa kemungkinan untuk marah. Kenapa? Karena mungkin sudah tidak kuat menahan, ya. Tapi beda kalau memang orangnya itu tidak pemarah, ya, mulai mendapat tantangan godaan-godaan yang berat apapun, memang dasarnya orangnya tidak pemarah, tidak marah di waktu apapun, keadaan apapun, ini tidak marah karena memang dia bawaan dari lahirnya, dia tuh orangnya tidak gampang marah. Berbeda dengan gampang marah. Makanya dikatakan sifat baik yang bawaan dari lahir itu lebih baik, ya, lebih baik dari sisi mana? Dari sisi bahwasanya karena sesungguhnya sifat akhlak yang terpuji bawaan lahir itu sudah menjadi kebiasaan dia, baik dalam sembunyi. Ada orang, ya, kadang-kadang kalau memang orang itu tidak menjadi sudah bawaan lahir, dia itu bisa menahan kalau di depan orang banyak. Tapi kalau sudah di belakang, dilampiaskan, ya, kepemarahannya misalnya. Nah, orang seperti itu. Nah, makanya yang bawaan lahir itu lebih baik daripada yang dari latihan dengan membiasakan diri. Karena sesungguhnya akhlak
bawaan dari lahir itu menjadi kebiasaan perangai, kepribadiannya dia, ya, menjadi sebuah kepribadian dia. La yahtaju fi mumarasatihi ila takalluf, ya, karena tidak butuh dalam untuk membiasakannya itu takalluf tuh beban, ya, tidak punya mudah gampang, ya, untuk membiasakan sifat tersebut. Karena apa? Bawaan dari lahir. Wala yahtaju fi mumarasatihi ila at-tasannu', ya, dan untuk membiasakannya tidak butuh perjuangan yang berat untuk melakukannya, tasannu', ya. Walakin hadza fadlullahi yu'tihi man yasha'. Akan tetapi ini semuanya adalah fadl atau keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Wa man hurrima hadza ay man hurrimal khuluq an sabilit tab' fa innahu yumkinuhu an yanaluhu an sabilit tatabbu' wa dzalika bit tamrin wal mumarasati kama sanadhkuruhu insyaallah taala fima ba'du, ya. Walakin akan tetapi ini semua adalah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Wa man hurrima hadza, dan barang siapa yang tidak diberikan hal ini, maksudnya apa? Tidak diberikan akhlak yang terpuji bawaan lahir, ya, tidak diberikan bawaan lain akhlak yang terpuji. Berarti apa? Dia misalnya pemarah, ya, gampang ini dan sebagainya, yang tidak diberikan dari bawaan lahir, maka man hurrimal khuluq an sabilit tab' fa innahu yumkinuhu an yanaluhu an sabilit tatabbu, maka memungkinkan baginya untuk mendapatkan akhlak terpuji tersebut dari jalan apa? Dari jalan tatabbu. Tatabbu apa? Dari jalan membiasakan diri, ya, membiasakan diri dan juga latihan, ya, melawan ya keinginan-keinginan yang memang mengarah kepada sifat-sifat yang jelek untuk melakukan kebalikannya, ya. Ini wadzalika bitamrin wal mumarasah, dan ini semuanya bisa dilakukan dengan tamrin, dengan membiasakan diri, wal mumarasah, dan secara terus menerus. Kama sanadhkuruhu insyaallah taala fi ma ba'du, dan seperti halnya yang akan kami sampaikan, akan kami sebutkan insyaallah di selanjutnya, ya. Wahuna masalah, ya, wahuna masalah, ya, insyaallah masih cukup satu masalah lagi nih, sedikit, ya. Wahuna masalah, setelah disebutkan bahwasanya dengan toba, ya, dengan bahwasanya akhlak yang dilakukan dari bawaan lahir itu lebih baik, timbul masalah lagi. Masalahnya apa? Ayyuhuma afdal, ya, mana yang lebih utama? Rajulun jubila ala khuluqin hamid wa rajulun yujahidu nafsahu ala takhalluqi bihi fa ayyuhuma a'la manzilatan wa a'dhama ajra, ya. Ini ada masalah lagi. Masalahnya apa? Ketika kita katakan di atas tadi bahwasanya orang yang berakhlak baik yang bawaan lahir itu lebih baik daripada yang dibiasakan. Timbul bermasalah, mana yang lebih utama? Orang laki-laki yang berakhlak baik dari bawaan lahir, atau orang laki-laki yang dia itu berakhlak tapi dari hasil membiasakan diri atau mujahadah, bersungguh-sungguh. Fa ayyuma a'la manzilatan wa 'azama ajra, ya, mana di antara mereka berdua yang paling tinggi derajatnya dan yang paling besar pahalanya. Makanya Syekh, wa naqulu jawaban ala hadhil mas'alah, dan kami menjawab, ya, jawaban ala hadhil mas'alah, ya, sebagai jawaban masalah ini, innahu la syakka anna alladhi jubila 'alal khuluqi akmal min haitsu takhalluqihi bidzalik. Sesungguhnya tidak diragukan lagi bahwasanya seseorang yang mempunyai akhlak baik yang dari bawaan lahir itu lebih sempurna
Dari sisi mana? Dari sisi praktek sifat-sifat tersebut, praktek akhlak-akhlak yang baik tersebut. Aw min haitsu wujudul khuluqi fihi, atau dari sisi ya tampaknya akhlak tersebut pada diri seseorang. Karena dia tidak ada berat dia, tidak ada melawan hawa nafsunya dia. Kenapa? Karena memang tabiatnya seperti itu. Li'annahu la yahtaju ila ana'in wala masyaqqah. Karena sesungguhnya orang tersebut, orang yang sudah mempunyai sifat yang baik dari bawaan lahir itu ya tidak butuh anak itu capek, tidak butuh capek, wala masyaqqah, dan juga masyaqqah itu sama ya, tidak berat. Wala yafutuhu fi ba'dil mawatini wal amakin, dan sifat yang baik tersebut yang sudah ada bawaan dari lahir itu ya tidak terlepas dari dirinya fil mawatin wal amakin, dimanapun dia berada, karena sudah menjadi kebiasaan dia ya, sudah bawaan lahir, orangnya memang pemaaf, ya udah dimanapun dia akan selalu pemaaf, tidak bisa untuk menjadi pemarah ya, karena sudah menjadi bawaan lahir ya. Idz anna husnal khuluqi fihi sajiyatun wa taba, karena sesungguhnya kebaikan akhlaknya pada dirinya itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi kebiasaan, sudah perangai jadi dia. Fahuwa fi ayyi waqtin talaqahu tajiduhu hasanal khulqi, maka dimanapun kita mendapatinya ya, kita akan dapati orang tersebut berakhlak baik karena bawaan dari lahir. Wa fi ayyi makanin talaqahu tajiduhu hasanal khalqi, dan dimanapun tempat berada kita akan mendapatinya dia akan baik akhlaknya. Karena apa? Akhlak tersebut sudah dibawa dari lahir. Wa ala ayyi halin talaqahu tajiduhu hasanal khuluqi, dan di keadaan bagaimanapun kita akan mendapati orang tersebut baik akhlaknya. Fa huwa min hadhihi nahiyati akmalu bila syak, dan orang ini dari sisi ini ya, dari sisi bahwasanya orang lebih sempurna praktek akhlaknya pada dia, pada di sisi ini dia lebih sempurna. Akan tetapi wa amal khuluqul ladzi yakunu bitatabbu, dan adapun akhlak yang didapat dari bitatabbu atau dari membiasakan diri, dari latihan, wabil mu'alajati wal mumarasati aw tamrin, dari membiasakan diri ya dengan bersusah payah, maka fal insanu yu'jaru alaihi min jihati mujahadati nafsihi, maka orang yang seperti ini akan diberikan pahala baginya dari siapa? Dari mujahadatun nafs, maka akan diberikan pahala yang lebih dari sisi mana? Dari sisi kesungguhannya itu ya, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya. Lakinnahu min haitsu kamalul khalqi anqasu bi katsirin minal qismil awal. Akan tetapi dari sisi kesempurnaan akhlaknya ya, tentu orang yang pemarah, yang berusaha untuk tidak marah, pasti potensi untuk marahnya itu besar sekali ya. Beda dengan orang yang memang sifatnya tidak pemarah, potensi untuk marahnya tidak ada, sehingga ia tidak akan pernah marah. Beda dengan orang yang marah, sehingga dari sisi ini maka kesempurnaan akhlaknya, maka orang yang bawaan lahir lebih sempurna daripada orang yang dilakukan secara membiasa. Bahkan fa idza razaqal insanul khuluqaini jami'an tab'an wa tatabbu'an kana dzalika akmal. Oleh karena itu, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia itu dua akhlak semuanya, baik ada bawaan lahir ataupun membiasakan diri, maka hal tersebut adalah lebih sempurna. Misalnya kita memang ada bawaan lahir kita yang baik ya, terus ada beberapa yang kurang baik yang perlu kita itu untuk bermujahadah, untuk bersungguh-sungguh untuk menjadikannya menjadi baik, maka orang ini lebih sempurna. Wal aqsamu arba'ah, dan di sini ada 4, sehingga bisa dibagi menjadi 4 bagian orang. Pembagian orang